Q&A. Sahabatku semua, ini adalah 10 besar pertanyaan seputar PCX 160. Silahkan disimak. Oke gasken, cek assalamualaikum sahabatku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan selalu, dijauhkan dari segala bahaya. Sahabatku semua, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. 1 bulan ini saya tidak upload video karena satu hal dan hal yang lainnya, termasuk saya kemarin sempat terlibat kecelakaan kecil ya di mobil. Waktu itu perjalanan dari Tuban, dari Jawa Timur, yang waduh luar biasa. Itu kejadiannya di tol Semarang. Ya masih agak kayak gimana gitu ya, jadi kayak kepikiran kayak gimana gitu. Ini kita sedang melakukan perjalanan ke pasien luka kami, salah satu pasien luka kami yang berada di satu daerah yang kalau menurut saya sih agak lumayan gunung gitu ya, terpisah dari perkampungan yang lainnya, terus juga hampir kayak di tengah hutan gitu. Sahabatku semua, sambil kita jalan, kita akan coba membahas 10 besar pertanyaan yang masuk ke kolom komentar kami seputar PCX 160 ini. Oke sahabatku, nggak pakai lama, kita langsung saja pertanyaan yang pertama. Ini yang paling tinggi dulu ya, yang paling tinggi saya rate gitu ya, saya kumpulkan pertanyaannya. Yang paling banyak itu ini. Yang pertama itu, Kang, geredeg nggak? Katanya seperti itu. Yang waktu posisi saya 10.000 juga, itu pertanyaan ini banyak banget. Jadi bisa saya jawab di sini. Untuk masalah geredeg, untuk PCX 160 ini, saya sekarang udah 15 ribuan, kurang dikit lagi. Ini sama sekali nggak ada kerasa sama sekali geredeg itu. Walaupun ditanyakan, berhenti ditanyakan, narik gas, nggak ada sama sekali. Jadi mungkin untuk masalah geredeg ini udah nggak begitu masuk ya untuk isu tentang PCX 160 ini. Terus pertanyaan yang kedua ini yang agak paling banyak waktu awal-awal sebenarnya. Jadi saya lihat di kolom komentar itu, Kang, stang miring nggak katanya. Saya nyampe ke turun gitu, sampai lihat-lihat gitu, sampai di jalan saya perhatiin, sampai saya lepas tangan juga ada ngebanting nggak. Ternyata ya fine-fine aja sih, punya unit saya itu alhamdulillah gitu, aman-aman aja, stangnya nggak miring, terus nggak ada bantingan kemana-mana gitu, biasa aja, lurus aja. Terus pertanyaan yang ketiga yang paling banyak itu ini di awal juga, bagaimana katanya riding position sama joknya. Terus kalau misalkan jauh terasa geter nggak? Terus rasa shocknya kayak gimana? Ini memang agak saya kumpulkan ya di satu tema gitu. Jadi untuk riding positionnya, ini saya merasakan ini adalah motor yang levelnya itu lumayan bener-bener tinggi gitu levelnya ya untuk kenyamanan riding positionnya dibanding dengan motor-motor yang lainnya. Mungkin kalau untuk PCX, kalau untuk NMAX itu nggak begitu jauh untuk riding positionnya, hampir sama aja. Terus kalau misalkan untuk jarak jauh kerasa getar atau enggak, saya jamin sih ini bener-bener nggak kerasa gitu. Motor yang terhalus yang saya rasain pas jalan di jalan itu, yang pernah saya rasain ini gitu. Terus untuk rasa shocknya gimana? Untuk rasa shocknya saya akui memang untuk di awal itu kayaknya agak nembak gitu cuy. Saya beberapa kali bikin video waktu itu ya salah satunya mengeluhkan shocknya ini. Tapi ternyata semakin kesini kok saya merasakan apa mulai saya udah terbiasa gitu ya. Tapi ada yang satu hal yang agak unik gitu. Jadi waktu itu istri saya kan pemakai Vario 160. Dia nyobain yang PCX. Dia ngomong gini, Ayah, ini shocknya lebih jauh enak yang ini daripada yang Vario. Itu real, bener-bener testimoni dari istri saya. Emang lebih enak sih, lebih enak pakai kayak ini. Terus yang keempat, Kang, sekarang pakai BBM apa? Kalau Pertalite aman nggak? Kalau Perturbo aman nggak? Gimana rasanya? Katanya seperti itu. Jadi untuk saya pribadi ini lebih sifatnya subjektif ya. Untuk saya pribadi, saya sekarang masih bertahan di Pertamax 92, walaupun sekarang harganya kan 12.500 ya. Tapi saya bertahan dulu karena apa? Yang pertama, saya menjaga motor saya, mesin saya. Terus yang kedua, ya memang untuk kenyamanan sih. Karena apa? Untuk Pertalite itu memang sudah masuk sih sebenarnya.
Jadi dari Honda itu untuk RON 88 aja sih udah masuk sebenarnya. Bensin biasa, Pertalite itu udah masuk. Hanya saja saya baca komentar dari beberapa subscriber di channel kami, memang untuk Pertalite itu agak berat tarikannya. Terus untuk yang perturbo, yang Pertamax turbo, katanya gini, ada fuel dilution nggak katanya, seperti itu. Waktu itu saya pernah di awal-awal saya pakai Pertamax turbo dan hasilnya ya aman-aman aja sih, nggak ada apa-apa. Hanya saja memang untuk tarikannya cuy asli jos banget, enak banget pakai Pertamax turbo itu. Cuman masalahnya kembali ke dompet. Dompetnya tipis cuy. Jadi kalau misalkan pakai Pertamax turbo itu agak berasa banget gitu, Cuman emang coba perhatiin deh, wanginya itu kalau misalkan kita ngangetin motor itu agak lebih kayak wangi gitu ya. Untuk Pertamax turbo itu kandungannya beda kali ya. Oke, lanjut yang nomor 5, Kang, olinya pakai apa? Terus gantinya bagaimana? Terus yang gardannya pakai apa juga? Terus berapa lama gantinya? Jadi gini, saya mungkin kalau dibilang orangnya nggak terlalu ribet sih saya itu. Jadi saya sukanya yang standaran aja sebenarnya. Hanya saja memang banyak saran dari para suhu-suhu di kolom komentar kami yang mengatakan bahwa untuk olinya ada yang pakai Motul, terus ada yang pakai Shell gitu, ada yang pakai apa gitu. Ya mungkin untuk kualitas oli saya yakin sih ada beberapa merek yang kualitasnya lebih bagus gitu dan rasanya lebih bagus. Tapi untuk saya pribadi, saya masih senangnya pakai yang standaran. Karena apa? Ya mungkin kalau di perkampungan sih apa ya, khawatirnya pas di satu saat olinya kosong, nggak ada, bukan yang standar, agak ribet gitu aja sih. Jadinya saya pakainya yang biasa aja. Yang biasanya apa? Saya pakai standaran SPX2 ya. Untuk ritmenya itu, jadi yang pertama dulu pas awal itu 1000 km pertama saya langsung ganti. Dan memang hasilnya ya luar biasa gitu ya, hitam banget gitu. Dan bagus sih hitam itu. Terus setelah itu saya ganti per 2000 km. Jadi untuk olinya per 2000 km. Terus untuk oli gardannya pakainya apa? Saya juga pakai yang standaran ya, oli gardan biasa, standar bawaan Honda. Terus untuk ritme gantinya, sekarang saya pakai setiap ganti oli 3 kali, sekali ganti oli gardan. Jadi berarti setiap 6000 kilo saya ganti oli gardan. Efeknya apa? Rasanya apa? Ternyata cuy, ke konsumsi BBM, kelihat dari average-nya itu naik cuy. Naik asli. Berarti saya bilang ini kalau misalkan sering ganti oli kayak gini gitu, atau ritmenya pas, berarti ke mesin juga benar-benar kayaknya ringan gitu ya. Kayaknya ringan. Terus yang ke-6, pertanyaan yang paling banyak waktu itu, Kang katanya, water pump-nya rembes nggak? Saya nyampe jungkir balik videoin waktu itu cuy, ngeliatin water pump gitu, ngeliatin water pumpnya apa rembes apa enggak, kan ya khawatir juga sih. Terus ngeliatin air radiatornya rembes atau enggak. Tapi ternyata alhamdulillah sih aman gitu, unit punya saya itu aman. Hanya saja di yang Vario saya kena cuy, rembes ternyata yang Vario. Tapi kalau yang PCX nyampe sekarang pun aman gitu. Jadi dari awal beli udah setahun berapa bulan nih sekarang, itu cuman sekali nambahin doang gitu untuk air radiatornya. Itu pun nama air radiatornya itu karena untuk konten aja waktu itu. Jadi nggak karena kurang gitu. Terus selanjutnya pertanyaannya itu, Kang, gasruk nggak? Katanya seperti itu. Jadi mungkin kalau gasruk nggak itu biasanya sih kalau ngelewatin polisi tidur ya. Kalau polisi tidur kan biasa kalau misalkan kecepatan agak tinggi kadang suka agak gasruk gitu. Tapi kalau misalkan pelan-pelan diurut gitu enggak sih. Tapi kita menjelasinnya dari data di lapangan ya. Jadi untuk ketinggian dari apa disebutnya ya, ground clearance ya. Ground clearance PCX ini dari tanah ke permukaan yang paling bawah itu adalah 135 mm. Berarti sekitar 13,5 cm cuy. Jadi memang agak rendah sih, agak rendah. Kenapa seperti itu? Memang kalau misalkan kita bilang ini motor tipikalnya itu ya city motor sih, motor untuk di perkotaan. Kalau dibawa ke jalan yang hancur, jalan yang jelek, jalan yang banyak batu, ya memang sih kayaknya kemungkinan kenanya ada.
Bahkan ada di Facebook beberapa yang posting ya bawahnya itu kena gitu, kayaknya sih kena batu. Untuk panjangnya motor ini panjang cuy, ini hampir 2 meter ya, 2 meter kurang dikit gitu. Jadi kalau misalkan di parkiran kadang suka kayak nongol kayak gitu, coba perhatiin. Terus untuk tingginya ya tingginya standar mungkin ya 1,74. Terus nah ini untuk tinggi joknya. Jadi pertanyaannya itu, Kang, kalau misalkan riding position terus berhenti, kaki kita ke bawah jinjit nggak kayaknya gitu. Jadi memang agak jinjit dikit sih. Saya ketinggian 167 cm ya, memang agak jinjit dikit. Oke, terus yang ke-8 tentang bagasi. Waktu awal-awal ini banyak banget pertanyaan. Untuk bagasinya itu pertanyaan itu gini, Kang, helm 2 masuk nggak? Katanya seperti itu. Saya waktu itu melakukan percobaan ya, uji coba. Memang untuk helm itu, helm full face itu masuk. Hanya saja kalau misalkan kita masukkan 2 helm nggak masuk. Jadi helm full face misalkan yang pertama, terus yang kedua helm biasa gitu, helm yang sepotong, nggak masuk cuy, nggak masuk. Jadi yang pasnya itu ya cuma 1 sih. Cuman kalau helm batok mungkin ya masuk. Cuman kan masa sih zaman gini masih pakai helm batok gitu ya, agak safety-nya benar-benar kurang gitu. Terus pertanyaan isengnya itu waktu itu, galon masuk nggak katanya. Ya nggak masuk sih galon itu, walaupun memang ini kan 30 liter ya untuk kapasitasnya, memang besar. Ini paling besar sih untuk di kelasnya itu. Cuman ya kayak galon, kayak gas itu nggak masuk. Kenapa seperti itu? Ya karena ukurannya sih, karena bentuknya itu yang kayak gelembung kayak gitu sih nggak masuk, susah masuk. Kalaupun dipaksain masuk juga ya malah rusak gitu ya dalemannya. Nggak recommended, sama sekali nggak recommended. Terus pertanyaan yang paling banyak lagi itu adalah indrayan-nya Kang kemarin berapa kilo? Nah, seperti itu. Saya berprinsip bahwa memang sih untuk keamanan motor saya menganut paham yang motor itu diusahakan harus indrayan. Harus indrayan. Berapa kilo untuk indrayannya? Waktu yang PCX saya itu waktu itu 1000 kilo malah cuy untuk indrayannya. Berarti 10 kilo itu ya kurang lebih 4 kali ngisi full waktu itu. Jadi narik gasnya itu bener-bener halus gitu. Speed itu 80 itu udah diturunin lagi gitu. Jadi bener-bener gitu kayaknya diapik-apik gitu. Memang hasilnya sih bagus juga. Tapi saya waktu itu nyoba sama yang Vario 160, saya nggak pakai teori indrayan sama sekali. Saya langsung geber-geber, saya langsung gas, saya langsung drag test. Tapi buktinya aman-aman aja. Aman-aman juga sih gitu, maksudnya nggak ada hal yang gimana gitu. Nyampe sekarang aman-aman aja. Kalau yang water pump bocor itu kan ya di yang lain juga gitu, tetap aja bocor aja gitu kalau yang unitnya kurang pas. Terus untuk kalau ngelihat di buku panduannya untuk indrayan itu memang dianjurkan 500 kilo ya dari Astra-nya. Jadi kalau misalkan 500 kilo itu ya diusahakan untuk tarikan, untuk segalanya itu benar-benar harus diapik-apik dulu. Untuk stop, untuk narik, untuk akselerasi harus benar-benar diamankan dulu. Pertanyaan ke-10 sahabatku semua tentang AVG Kang. Jadi banyak yang bertanya, Kang, AVG itu apa sih katanya. Jadi AVG itu average ya. Average itu kan rataan. Itu adalah rataan yang memang dari perhitungan mesin ya, dari hitungan komputer yang ada di motor kita. 1 liternya itu dapat berapa kilo, gampangnya itu seperti itu. Jadi 1 liter BBM itu dapat berapa kilo. Nah, nanti yang menghitung adalah dari sistemnya. Kalau misalkan kita makainya dengan kecepatan biasa, konstan, terus jarang berhenti, saya yakin average-nya itu pasti naik. Ada yang dapat 45 ke atas, ada yang dapat 50 ke atas malah. Ada yang malah dapat cuman 37, 38. Berarti 1 liternya itu cuman 38 kilo gitu. Apakah itu irit gitu? Pertanyaan kan seperti itu. Saya merasa sih kalau untuk ukuran irit, untuk ukuran CC 160 itu cuy irit banget cuy segitu tuh. Dapat 40 km per liter itu irit banget itu untuk CC 160 itu. Jadi kalau misalkan di perkotaan memang untuk average-nya itu pasti agak lebih rendah dibanding dengan yang sering touring, yang dipakainya keluar kota. Kenapa seperti itu? Ya beda ya, di perkotaan itu kan
untuk berhenti jalannya itu pasti sering. Jadi kayaknya itu mainnya itu sering di gigi kecil gitu cuy. Beda dengan yang di kayak saya nih kan agak keluar kota tuh ke tempat kerja, jadinya agak lebih lancar gitu. Jadi berhentinya itu jarang. Sehingga sekarang average motor saya itu rata sekarang sih di 45-an. 45 km per liter. Seperti itu. Sahabatku semua, yang terakhir ini yang suka iseng sih. Jadi mungkin kepo ya dengan pekerjaan saya sebenarnya. Kang katanya kerjanya apa? Akang kerja di dealer atau Akang orang Honda, gitu seperti itu banyak gitu yang kayak gitu tuh. Saya sih ya nanggapinnya biasa aja sih sebenarnya ya, mungkin karena rasa kepenasaranan juga sih. Konten saya banyak make apa namanya PCX gitu ya, motor Honda, terus yang itu sebenarnya sih kebetulan aja. Kebetulan aja, benar-benar kebetulan. Secara jujur saya bukan orang Honda, saya bukan orang Yamaha, saya bukan orang dealer. Saya ya hanya user biasa. Hanya user biasa yang memang apa ya namanya, yang pertama itu karena kebutuhan gitu. Ngambil PCX itu yang pertama karena kebutuhan, terus memang suka juga bodinya, terus juga ya kebetulan sih lebih ke bagasinya waktu itu. Karena untuk daily use keaktivitasan saya itu ya butuh bagasi yang besar gitu. Jadi walaupun bawa barang banyak cuman nggak kelihatan. Itu sebenarnya sih yang tujuan saya. Saya kerja aslinya itu adalah pegawai negeri cuy. Saya pegawai negeri di puskesmas yang ya alhamdulillah sih jalan gitu, jalan. Untuk buat konten-konten seperti ini ya kita sharing, kita apa ya, memperbanyak temen gitulah intinya mah, memperbanyak tali silaturahim. Luar biasa lah, jadi banyak kenalan, banyak kawan gitu. Dan memang tujuannya memang seperti itu juga. Seperti itu dulu mungkin sahabatku semua, sharing untuk kita kali ini. Ini kita sudah mau sampai ke rumahnya. Waktu itu saya agak lupa juga sih rumahnya. Nanti kita nanyain lagi. Sekali lagi, semoga kalian semuanya diberikan kesehatan. Pamit dulu. Assalamualaikum.